Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Arisanti. Saya perawat di UPTD Puskesmas Sukakarya, Kota Sabang, peserta Laksar CPNS tahun 2022, Angkatan ke-12, Kelompok 3. Sebelum saya memulai memaparkan rancangan aktualisasi ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Asridiana SIP MPH selaku kos saya dan Bapak Romi Agustian selaku mentor saya yang telah membimbing saya dalam proses penyusunan rancangan aktualisasi. Baik, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yaitu berjudul tentang optimalisasi pengawasan cairan infus dengan menggunakan etiket atau labeling di ruang rawat inap UPTD Puskesmas Sukakarya, Kota Sabang. Profil UPTD Puskesmas Sukakarya. Puskesmas Sukakarya adalah salah satu unit pelayanan teknis daerah pemerintah Kota Sabang di bidang kesehatan, di mana Puskesmas Sukakarya memiliki 6 gampung yang termasuk dalam wilayah kerjanya, yaitu Gampung Payasenara, Gampung Krung Raya, Gampung Ane Leet, Gampung Kuta Timur, Gampung Kuta Barat, dan Gampung Kuta Aktif. Adapun visi Puskesmas Sukakarya yaitu terwujudnya masyarakat sehat di wilayah Puskesmas Sukakarya sehingga mewujudkan UPTD Puskesmas Sukakarya yang sehat melalui pelayanan kesehatan yang optimal. Adapun misi Puskesmas Sukakarya yang pertama, mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk kehidupan sehat. Yang kedua, menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu, dan terjangkau. Dan yang ketiga, mencegah meningkatnya resiko penyakit dan masalah kesehatan. Keempat, menjamin ketersediaan dan kemerataan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas. Adapun tata nilai UPTD Puskesmas Sukakarya, S. Sehat, U. Unggul, K. Kasih sayang, A. Amanah, K. Kekeluargaan, A. Aman, R. Ramah, Y. Yakin, A. Akuntabel. Tujuan dari aktualisasi. Tujuan umum, terwujudnya nilai-nilai dasar ASN berakhlak, membentuk ASN yang profesional dan berkarakter, sebagai sarana pembelajaran dalam upaya pemecahan isu yang ada di instansi, memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan. Tujuan khusus dari pelaksanaan aktualisasi ini yaitu untuk mengoptimalisasi perawat dalam pengawasan cairan infus dengan menggunakan etiket atau labeling pada botol cairan infus di ruang rawat inap UPTD Puskesmas Sukakarya. Adapun manfaat aktualisasi. Yang pertama, manfaat bagi peserta. Yang kedua, manfaat bagi organisasi. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat dan pasien. Identifikasi isu ada 3, yaitu belum optimalnya pengawasan cairan infus dengan menggunakan etiket atau labeling pada botol cairan infus di ruang rawat inap UPTD Puskesmas Sukakarya, Kota Sabang. Isu yang kedua, belum optimalnya edukasi perawat terhadap penerapan cuci tangan menggunakan hand rub bagi keluarga pasien melalui Save Pasien di ruang rawat inap UPTD Puskesmas Sukakarya. Isu yang ketiga, belum optimalnya perawat dalam memberikan edukasi pentingnya minum obat teratur pada pasien hipertensi di UPTD Puskesmas Sukakarya. Analisis isu. Pada analisis ini saya menggunakan metode USG. Dari hasil penapisan isu yang dilakukan dengan metode USG, isu yang menjadi prioritas adalah belum optimalnya pengawasan pada cairan infus dengan menggunakan etiket atau labeling
di ruang rawat inap UPTD Puskesmas Sukakarya, Kota Sabang. Adapun dampak core isunya yaitu sulit terkontrolnya kebutuhan cairan pasien secara tepat dan akurat. Kekurangan cairan berisiko menyebabkan pasien mengalami shock hipovolemik. Dampak apabila tetesan cairan infus terlalu cepat dapat mengakibatkan kondisi bengkak pada daerah ekstremitas atas dan bawah, sesak nafas karena penumpukan cairan di paru. Sulit mengetahui jam pemberian infus, perkiraan pergantian kolov infus selanjutnya. Sulit mengetahui jumlah infus yang telah diberikan kepada pasien selama rawatan. Ruang lingkup aktualisasi. Yang pertama, uraian tempat aktualisasi. Aktualisasi ini dilakukan di UPTD Puskesmas Sukakarya, Kota Sabang. Waktu aktualisasi selama off campus dari tanggal 2 September sampai dengan 23 Oktober. Fokus aktualisasi ini yaitu berfokus pada perawat agar dapat mengoptimalisasi pengawasan cairan infus dengan menggunakan etiket atau label pada botol cairan infus. Adapun kegiatan dan tahapan kegiatan. Kegiatan yang pertama, membuat SOP pemberian etiket atau labeling pada botol cairan infus. Tahapan kegiatannya mengumpulkan bahan referensi pembuatan SOP, membuat draft SOP, dan pengesahan SOP. Kegiatan yang kedua, membuat etiket atau label pada botol cairan infus. Tahapan kegiatannya mengumpulkan referensi yang akan digunakan dalam pembuatan etiket atau label, mendesain etiket atau label, dan mencetak etiket atau label botol cairan infus. Kegiatan yang ketiga, melakukan sosialisasi tentang pengawasan cairan infus menggunakan etiket atau label di ruangan. Tahapan kegiatannya, mengajukan izin sosialisasi kepada kepala ruangan, menyiapkan bahan sosialisasi, dan mensosialisasikan gambaran pelaksanaan penggunaan etiket atau labeling pada botol cairan infus. Kegiatan yang keempat, melakukan pemasangan etiket atau label pada botol cairan infus di ruangan. Tahapan kegiatannya, meminta izin kepada kepala ruangan, kolaborasi dengan rekan kerja dalam pemasangan etiket atau label pada botol cairan infus, dan membuat lembar observasi. Kegiatan yang kelima, melakukan evaluasi. Tahapannya, memonitoring pelaksanaan pemasangan etiket, melakukan pengecekan lembar observasi, dan membuat lembar kendala dan hambatan. Adapun nilai-nilai ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Penguatan nilai organisasi. Pada kegiatan pertama, dengan melakukan tahapan kegiatan ini, mewujudkan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif. Pada kegiatan yang kedua, pada tahapan kegiatan ini mewujudkan nilai-nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Dan pada kegiatan yang ketiga, dengan melakukan tahapan kegiatan ini mewujudkan nilai-nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Pada tahapan kegiatan yang keempat, tahapan kegiatan ini mewujudkan nilai-nilai berakhlak yaitu akuntabel, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Dan pada kegiatan kelima, pada tahapan kegiatan ini mewujudkan nilai-nilai berakhlak yaitu akuntabel, kompeten, dan berorientasi pelayanan. Demikianlah pemaparan rancangan aktualisasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.